Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dekan Chai Mi-er tidak berpikir bagaimana cara membunuh mereka bertiga, tetapi bagaimana cara mundur dengan semua siswa halaman dalam, meskipun ketiga mas roh jahat ini hanya memiliki budidaya 8 cincin jiwa. Mereka masing-masing mampu melawan Judul Doulo. Meskipun para siswa halaman dalam ini luar biasa, kekuatan para mas roh jahat tidak hanya jahat, mereka juga sangat sulit untuk ditahan. Karena Dekan Chai Mi-er tidak tahu apa kemampuan mereka, dia tidak mau mengambil resiko. Baik, Dekan Chai Mi-er tidak ingin berselisih dengan mereka pada saat ini dan memimpin dengan deteksi spiritual Yu Hao sebagai panduan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Beruang cakar teror emas gelap 10.000 tahun. Cincin jiwanya adalah harta yang tidak bisa dilupakan. Liang Yue belum menambahkan cincin jiwanya, dan cincin jiwa ini tidak diragukan lagi. Sangat cocok untuknya, namun mereka harus menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Zhong Litian dan Zhong Lidi tidak terlalu memantau mereka. Mereka hanya memberi isyarat agar mereka bergerak lebih cepat ke depan. Segera, semua orang bertemu dengan Zhong Liren. Zhong Liren mengangguk pada kedua kakak laki-lakinya, seolah-olah dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Zhong Litian dan Zhong Lidi juga bertukar pandang. Zhong Litian menoleh ke Chai Mi-er dan berkata, "Binatang itu sangat licik. Kami akan melakukannya dengan cara ini. Aku akan menyerang dari depan dan berkoordinasi dengan kalian semua untuk menghentikannya. Dua saudara lelakiku akan menyergapnya dari belakang. Setelah meledak, kami akan bekerja sama untuk memblokirnya. Apakah kalian mengerti?" Dekan Chai Mi-er mengangguk dan bertanya, "Binatang seperti apa itu?" Zhong Litian meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kamu akan tahu nanti. Tenang, aku akan bertarung denganmu dan murid-muridmu. Jadi bersiap-siaplah." Dekan Chai Mi-er berkata, "Baiklah, aku akan menyusun strategi." Tepat saat dia berbicara, beruang cakar teror emas gelap meraung marah lagi. Tidak, itu benar-benar menjerit kesakitan Dekan Chai Mi-er. Sedikit terkejut, pada saat berikutnya dia merasakan kabar baik yang dibawa oleh deteksi spiritual Yu Hao. Perubahan sebelumnya akhirnya masih menyalakan kecurigaan pada Yu Hao. Dapat dimengerti bahwa 3 Doulo jiwa menjadi gugup terhadap beruang cakar teror emas gelap. Tetapi mengapa mereka membutuhkan begitu banyak orang untuk membantu mereka? Menangkap perhatian beruang cakar teror emas gelap ini tidak akan membantu mereka dalam berburu dan membunuhnya. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh beruang itu. Mengapa mereka harus menyeret siswa-siswa kecil-kecil ini? Apa alasannya? Yu Hao menemukan alasannya ketika dia mendengar beruang menjerit kesakitan. Pada titik ini, Zhong Lidi dan Zhong Liren baru saja pergi, tetapi mereka tidak menyerang beruang itu. Ketika menjerit, mereka berdua melangkah mundur dengan sengaja. Bagaimana dengan beruang cakar teror emas gelap? Kepala dan lengannya masih di luar, tetapi tidak meninggalkan gua saat menjerit. Yu Hao mulai mengeksplorasi lebih jauh ke dalam gua menggunakan deteksi spiritualnya. Bahkan dengan mengorbankan kekuatan jiwanya yang lebih besar. Pasti ada sesuatu di gua yang tidak bisa dilepaskan oleh beruang itu. Dia melihatnya segera. Gua itu tidak terlalu besar dan juga tidak rata. Terbukti beruang itu menggalinya dengan cakarnya sendiri. Di dalam gua ada sejumlah besar darah hitam. Kaki beruang itu sebenarnya sedikit bergetar. Di sekitar genangan darah gelap ini ada 2 sosok yang lebih kecil menggerogoti bulunya. Mata mereka bahkan belum terbuka. Ini
Sebenarnya beruang cakar teror emas gelap seperbut tahun yang baru saja melahirkan dan berada dalam kondisi lemahnya. Ini tidak meninggalkan gua karena terlalu lemah. Pada saat yang sama, ia juga berusaha melindungi kedua anaknya. Hati Yu Hao melunak ketika dia merasakan ini. Itu karena dia langsung ingat bagaimana ibunya telah melindunginya. Tanpa ragu, target 3 emas roh jahat ini bukan hanya beruang cakar teror emas gelap. Mereka menargetkan kedua anaknya juga. Dengan kemampuan mereka, tidak ada yang tahu bagaimana 2 bayi beruang cakar teror emas gelap ini akan dieksplorasi jika mereka benar-benar ditangkap. Kita harus menghentikan mereka. Pikiran yang sama muncul dalam benak Chai Mi-er, Zhang Lisuan, dan Wo Yuhao. Pada titik ini, Zhong Litian berkata, "Awasi aku akan bergerak." Dekan Chai Mi-er mengangguk dan berbalik pada saat yang sama sebelum memberi isyarat kepada kelompok dari Shrek. Gerakannya tampak sangat sederhana, tetapi setiap murid halaman dalam tahu apa yang dia maksud. Serangan habis-habisan. Tidak diragukan lagi, target mereka bukanlah beruang cakar teror emas gelap. Punggung Zhong Litian menghadap semua orang. Dia sepertinya tidak menyadari apa-apa, atau mungkin dia terlalu percaya diri. Dia mengangkat tongkatnya perlahan dan sisi keabu-abuan mulai menelan tubuhnya sekali lagi. Cincin jiwanya juga melayang ke pandangan semua orang untuk pertama kalinya. Semua orang diberi kesan mendalam karena mereka merasakan kemampuan Mas Roh jahat ini dari jarak yang begitu dekat. Aura berdarah tebal menyapu mereka dan semua orang merasa seolah-olah dikelilingi oleh mayat. Bau busuk membuat mereka mual dan bahkan sulit bernafas. Jeritan menusuk tiba-tiba beresonansi. Jeritan ini mirip dengan teriakan beruang cakar teror emas gelap sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teriakan ini lebih keras dan terdengar lebih marah. Itu juga tampaknya mengandung rasa sakit yang tak tertahankan. Proyeksi cahaya berdarah besar muncul dari tubuh Zhong Litian. Itu adalah beruang cakar teror emas gelap. Sosok yang menakutkannya tingginya lebih dari 7 meter. Ketika itu muncul, auranya mengguncang pohon dan tanaman di sekitarnya. Namun, itu bukan entitas yang solid. Sosoknya setengah transparan dan aura yang menakutkan mengungkapkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Rohnya bahkan bergetar, menyimpang, dan berusaha berjuang. Namun, itu tidak bisa dilepaskan. Itu hanya bisa melampiaskan siksaannya dengan berteriak dengan menyedihkan. Ketika roh beruang cakar teror emas gelap merah mulai mengaum, Yu Hao bisa merasakan bahwa tubuh beruang yang baru saja melahirkan berubah menjadi kaku. Pada saat berikutnya, raungan histeris dan sedih dilepaskan dari beruang betina ini. Dia tidak tahan lagi saat telapak tangannya yang besar menekan ke tanah. Dia keluar dari gua dan mulai meledak dengan cepat. Terlalu tercela. Yu Hao mengerti semuanya segera setelah itu. Roh yang diungkapkan oleh Zhong Litian pasti memiliki hubungan dekat dengan beruang betina di gua. Bahkan mungkin adalah pasangannya dan ayah dari kedua bayi itu. Namun, mengapa dia melakukan itu? Beruang jantan kemungkinan akan lebih kuat mengingat kekuatan rohnya karena mereka bertiga bisa membunuh beruang jantan. Mengapa mereka tidak berurusan dengan beruang betina langsung? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Yu Hao. Dia diingatkan tentang apa yang pernah disebut oleh Guru Wang Yan. Ada sangat sedikit beruang cakar teror emas gelap. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spesial mereka untuk menguasai dunia binatang buas meskipun secara individual mereka sangat kuat. Namun, mengapa jumlahnya sangat sedikit? Berbicara secara logis, mereka harus lebih mampu bertahan hidup mengingat kemampuan mereka yang sangat kuat. Hanya ada satu alasan, kemampuan reproduksi mereka. Mereka dianugerahi dengan kekuatan besar tetapi tidak memiliki kemampuan reproduksi. Secara umum, sangat sulit bagi beruang cakar teror emas gelap untuk menemukan pasangan. Itu karena mereka akan berkeliaran di dunia binatang buas sendirian. Setelah mereka dewasa, mereka juga tak akan terkalahkan di antara semua binatang buas dari tingkat yang sama. Karakteristik
Ini juga merupakan alasan mengapa sulit bagi mereka untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Bahkan, ketika jantan dan betina beruang cakar teror emas gelap bertemu, mereka harus saling tertarik sebelum mereka bisa kawin. Selain itu, siklus estrus beruang cakar teror emas gelap hanya sekali setiap 10 tahun. Setiap beruang betina hanya bisa melahirkan 1 atau 2 anak. Di bawah situasi seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi makmur. Hanya setiap 10 tahun sekali, itu bahkan bukan kepastian. Beberapa beruang jantan bahkan mungkin tidak memiliki anak sendiri selama hidup mereka. Ini adalah kebenaran menyedihkan yang harus dihadapi oleh beruang cakar teror emas gelap. Legenda mengatakan bahwa anak beruang cakar teror emas gelap dapat dijinakkan oleh manusia. Jika mereka berhasil dijinakkan, pemilik akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Beruang cakar teror emas gelap juga makhluk yang sangat bangga ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan atau mengatasi lawan mereka menggunakan kemampuan mereka sendiri. Mereka akan melakukan tindakan yang tidak terfikirkan dan kejam, membunuh anak mereka sendiri. Mereka lebih suka membunuh anak-anak mereka daripada membiarkan musuh mendapatkan manfaat. Ini membuat semakin sulit bagi garis keturunan beruang cakar teror emas gelap untuk diturunkan. Yu Hao akhirnya mengerti niat 3 saudara lelaki Zong. Ketika dia mengingat semua ini, mereka pasti bisa mengatasi beruang betina yang lemah, tetapi target mereka adalah 2 anaknya. Pada titik ini, mereka menarik ibu beruang keluar menggunakan beruang jantan sebelum Zhongli dan Zhongli Ren pergi dan menculik kedua anaknya. Ini akan membantu mereka menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Sementara yang dari Akademis Rex hanyalah umpan. Tanpa ragu, ketiga bersaudara telah merencanakan ini sejak awal. Beruang betina berada dalam kondisi kegilaan saat ini. Saat dia mendekat, dia pasti akan berubah menjadi kekerasan ketika dia melihat manusia. Zhongli Tian juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan memanfaatkan kelompok Shrek untuk menyerang dan habis-habisan pada beruang dan membuat mereka kehabisan kekuatan jiwa. Kelompok Shrek bahkan tidak akan bisa berkutik jika ketiganya membuat gerakan pada mereka. Yu Hao menemukan semua ini dalam sekejap. Dia juga mengaktifkan deteksi spiritual dari saat pertama dan membagikan pemikirannya kepada orang lain. Serang sekarang! Dekan Chai Mi'er bereaksi dengan tegas dan tidak ragu-ragu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan angin kencang berhembus dari tangannya. Itu ditujukan ke arah Zhongli Tian, namun Zhongli Tian berubah menjadi gumpalan asap hijau pada saat ini. Dia menghilang ke dalam angin yang brutal. Sementara beruang jantan yang berdarah berbalik saat dia meraung marah. Dia mencakar ke arah mereka dengan tatapan tersiksa di matanya. Itu adalah kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan oleh para mas roh jahat ini, itu tidak sekuat ketika dia masih hidup. Pada titik ini, beruang betina telah merangkak keluar dari guanya dan bergegas maju dengan langkah-langkah besar. Suara suaminya terlalu akrab, ceritanya yang tersiksa, dan kerinduannya atas dirinya mengalahkan kemauannya untuk melindungi anak-anaknya. 3 saudara lelaki itu mengeksploitasi perasaannya. Meskipun mereka tercela, pikiran jahat mereka sangat tidak terduga. Bahkan Dekan Chai Mi'er tidak mengharapkan situasi yang kurang menguntungkan seperti ini. Kekuatan kedua beruang cakar teror emas gelap sudah sangatlah kuat, namun mereka masih cukup kuat untuk menghadapi kedua beruang ini. Bagaimanapun Dekan Chai Mi'er adalah seorang juru doulo. 3 bersaudara yang hilang adalah masalahnya. Berapa lama mereka akan menangkap kedua anaknya? Apakah belas kasihan akan ditunjukkan ketika mereka kembali? Pada saat ini, semua orang dari Shrek akan dilemahkan oleh 2 beruang ini. Pertarungan hari ini sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Pikiran yang sama ini muncul di benak semua orang. Orang pertama yang bereaksi adalah Yu Hao. Setelah dia berbagi segalanya dengan semua orang melalui deteksi spiritualnya, dia mulai bertindak. Saat sosoknya melintas, dia menghilang ke udara. Pada titik ini, dia tidak berdiri di samping Wang Dong'er.
namun dia sudah berbagi rencananya dengan semua orang. Dia akan menghentikan ketiga bersaudara itu untuk mengambil kedua anaknya. Wang Dong'er dengan cepat mengikutinya. Yu Hao adalah yang paling penting baginya. Selain itu, kemampuan mereka sangat ditingkatkan ketika mereka bersama. Namun, pada saat itulah serangan beruang jantan tiba. Cakar tajamnya yang berdarah turun dari langit dan auranya yang menakutkan menyapu semua orang. Bau yang kental dan berdarah itu membuatnya mual. Wang Dong'er akan maju tetapi dia merasakan ancaman mematikan dan tidak punya pilihan selain berhenti. Sayapnya berdenyut dan ia mundur dengan cepat. Pada saat ini Yu Hao telah menghilang, bahkan deteksi spiritualnya telah menghilang juga. Informasi terakhir yang diterima oleh Wang Dong'er darinya adalah tetap di tempat, bantu yang lain dan tidak mengikutinya. Dia ingin menggunakan metode khusus untuk berurusan dengan tiga bersaudara itu. Meskipun Yu Hao kredibel, Wang Dong'er masih sedikit panik pada saat ini. Namun, serangan beruang jantan jatuh, topan berdarah menyapu semua orang. Wang Dong'er juga salah satu targetnya dan dia tidak bisa melarikan diri. Namun Yu Hao bukan satu-satunya orang yang melesat. Saat Yu Hao melesat, orang lain juga bergerak. Dia bergerak ke arah yang sama dengan Yu Hao. Itu adalah Wang Qi'er. Dekan Cai Mi'er memimpin tim saat Zhang Lisuan, Han Ruo, Wang Dong'er, Liang Wei dan Mo Xuan bekerja sama untuk melawan serangan beruang jantan. Kekuatan beruang cakar teror emas gelap meledak. Meskipun beruang ini hanyalah sisa jiwa, gaya bertarungnya tidak berubah sama sekali. Kekuatan bertarungnya yang mengerikan, meletus dan menekan semua orang. Dengan budidaya Dekan Cai Mi'er, tidak sulit baginya untuk melarikan diri, namun dia perlu melindungi murid-muridnya. Ini terutama berlaku untuk siswa seperti Mo Xuan yang tidak memiliki kekuatan pertempuran nyata. Di sisi Yu Hao tidak peduli tentang pertarungan sekarang. Dia tahu bahwa kedua beruang itu tidak bisa membunuh kelompok Shrek dengan adanya Dekan Cai. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membalikan keadaan. Hanya dengan cara inilah teman-temannya bisa melarikan diri dari bahaya. Kenapa dia tidak menyeret Wang Dong'er? Itu karena dia tidak percaya diri. Bahkan dengan adanya Wang Dong'er, bisakah dia menantang 3 Doulo Jiwa 8 Cincin? Dia memutuskan untuk bertindak sendiri karena dia akan sepenuhnya mengabaikan bahaya. Saat dia meledak, mata ketiga terbuka, pendorong jiwanya dan deteksi spiritual juga dimulai. Pada titik ini, dia mendengar raungan naga nyaring. Ini sangat tak terduga, tetapi dipenuhi amarah. Deteksi spiritual Yu Hao meliputi area yang luas. Dia segera memutar kepalanya ke arah raungan. Dia terkejut menemukan bahwa Wang Qi'er juga terpisah dari tim. Selanjutnya, targetnya adalah beruang betina. Hah, tidak baik. Meskipun Wang Qi'er telah menunjukkan kemampuan luar biasanya, Yu Hao tidak percaya bahwa dia bisa bertarung melawan beruang cakar teror emas gelap yang berumur 10.000 tahun sendirian. Bahkan penatua Xuan pernah menyebutkan pada tingkat 10.000 tahun itu adalah salah satu yang terbaik di antara binatang buas. Namun sudah terlambat bagi Yu Hao untuk membantu Wang Qi'er. Selain itu, bisakah dia melakukan sesuatu dengan kekuatannya saat ini? Sudah waktunya membuat keputusan. Yu Hao menggertakkan giginya dan laras meriam besar diangkat ke bahunya. Itu adalah meriam petir raksasa, tapi itu juga meriam berat kelas 7 yang disebut sebagai kemarahan dewa petir. Echa itu adalah orang yang mengembangkannya. Peluru petir intens dilepaskan dan kemarahan dewa petir mengungkapkan lapisan lingkaran cahaya ungu kebiruan. Kecepatan Yu Hao tidak berkurang saat dia melaju ke depan. Suara gemuruh bergulung keluar dan Yu Hao terbang kembali karena mundur, mengetuk 2 pohon besar sebelum petir ungu kebiruan melintas di udara sebelum menghilang. Dia bahkan tidak repot-repot dengan beruang betina dan Wang Qi'er yang keduanya di sisi lain. Dia melakukan apapun yang dia butuhkan dengan kemampuan terbaiknya. Yu Hao sadar bahwa meriam ini tidak mungkin membunuh beruang betina, tetapi setidaknya bisa menghentikannya. Mengingat kekuatan peluru meriam jiwa stasioner kelas 7, Wang Qi'er kemudian akan diberi waktu untuk melarikan diri.
Prasat yang sama mengulur beruang betina dan mencegah kedua beruang bergabung bersama adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Yu Hao maju. Setelah dia melakukan apa yang perlu dia lakukan, cahaya dari mata takdirnya bersinar terang dan lapisan riak terdistorsi mulai muncul di tubuhnya. Dia langsung menghilang ke hutan Wang Qi'er. Tidak lebih lambat dari Yu Hao, tiba-tiba perasaan yang tak terukiskan membuatnya berhenti. Pada titik ini, dia sudah melihat beruang betina histeris bergegas. Detik berikutnya, dia melihat sesuatu yang tak terlupakan. Garis cahaya intens, ungu kebiruan menyapu. Itu sangat terang sehingga seluruh hutan berubah menjadi ungu kebiruan. Semua tanaman dan pohon diterangi dengan warna yang sama. Setelah itu, beruang betina ditelan oleh cahaya ungu kebiruan. Petir yang mengerikan diubah menjadi seberkas cahaya mengejutkan yang melesat ke langit. Gemuruh bergema dalam 3 gelombang dan dampak besar menyapu seluruh arena yang ditutupi cahaya ungu kebiruan sebelumnya. Semua tanaman dan pohon berubah menjadi abu oleh dampak mengerikan dan kekuatan destruktif. Wang Qi'er menyilangkan tangannya di depan tubuhnya dan lapisan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Namun, tubuhnya masih terlempar ke belakang oleh kekuatan. Dia terbang 100 meter sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya, namun mati rasa yang intens masih mengalir di sekujur tubuhnya. Ya, ini adalah betapa mengerikannya meriam jiwa stasioner kelas 7. Semua yang ada di depan Wang Qi'er berubah menjadi abu. Beruang betina dihancurkan dan kulitnya yang berwarna keemasan gelap telah berubah menjadi hitam arang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.